Presiden Prabowo Subianto bertemu para purnawirawan TNI Angkatan Darat dan keluarga besar TNI Polri dalam gelaran acara Halal Bihalal di Balai Kartini, Jakarta, Selasa sore kemarin. Kehadiran Prabowo di forum purnawirawan menarik perhatian publik. Prabowo duduk satu meja dengan Wakil Presiden ke-6, Tri Sutrisno, dan sebelum ke panggung, Prabowo memberi salam hormat kepada Tri Sutrisno. Seperti diketahui, Tri Sutrisno menjadi perbincangan buntut tergabung dalam forum purnawirawan prajurit TNI. Sebelumnya, forum tersebut mengeluarkan 8 poin tuntutan. Salah satunya, mengusulkan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kehadiran Prabowo di acara Halal Bihalal Purnawirawan TNI Angkatan Darat memunculkan beragam pertanyaan di tengah isu yang bergulir belakangan ini. Lantas, apa makna dibalik kehadiran Prabowo di forum purnawirawan TNI? Benarkah hadirnya Prabowo merupakan upaya meredam dan merangkul para purnawirawan untuk mendukung pemerintahan saat ini? Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini menghadiri acara Halal Bihalal bersama dengan purnawirawan TNI pada Selasa kemarin di Balai Kartini. Yang menjadi menarik, Presiden Prabowo ini hadir duduk berdampingan dengan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno, yang belakangan juga menjadi perbincangan publik karena tergabung dalam forum purnawirawan TNI yang mengusulkan 8 poin tuntutan ke MPR. Apa kemudian makna dibalik kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto dalam acara tersebut? Malam hari ini kita akan coba cari jawabannya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kita tentunya malam hari ini. Ada Pak Iskandar Sitompul. Selamat malam Pak Iskandar. Malam Mbak Ken. Sehat ya Pak? Sehat, semangat. Tidak bosan-bosannya hadir di Apa Kabar Indonesia. Tidak bosan-bosannya demi NKRI. Demi NKRI. Dan juga hadir bersama kita ada Prof. Suaid. Ya, selamat malam Prof. Suaid. Sehat ya Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada politisi Gerindra Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ken, Pak Iskandar, Prof. Suaid. Ya. Daniel. Bang Daniel, apa sih kemudian yang menjadi alasan mendasar agenda Pak Prabowo ini hadir langsung dalam acara Halal Bihalal bersama dengan purnawirawan TNI? Alasan utamanya pasti silaturahim, Mbak Ken. Jadi ini kan adalah para purnawirawan, di mana Pak Prabowo adalah bagian dari para purnawirawan tersebut. Pak Prabowo memang punya kebiasaan kan untuk membangun komunikasi dengan semua pihak, apalagi ini dengan para purnawirawan, di mana Pak Prabowo adalah bagian dari purnawirawan itu sendiri. Jadi tentu ada kepentingan Pak Prabowo untuk terus menjaga semangat para purnawirawan untuk berkontribusi terhadap bangsa dan negara di satu sisi. Di sisi lain Pak Prabowo tentu ingin bersama-sama membangun semangat nasionalisme yang selama ini kan menjadi modalitas utama para purnawirawan, komitmen untuk menjaga NKRI, komitmen untuk memastikan para purnawirawan ini mampu terus menularkan semangat kebangsaan kepada generasi berikutnya dan generasi pada hari ini. Itu yang jadi fokus Pak Prabowo ketika hadir langsung di acara Halal Bihalal yang berlangsung kemarin. Oke, itu fokusnya. Tapi apakah ini kebetulan Bang Daniel, kehadiran Pak Prabowo ini juga di tengah adanya 8 poin tuntutan yang kemudian lahir dari kelompok purnawirawan TNI kepada MPR? Terlepas dari aspirasi beberapa purnawirawan, dan kan ada juga purnawirawan yang tentu punya aspirasi yang berbeda. Itu hal yang biasa dalam satu komunitas besar. Dalam hal ini purnawirawan, ada yang beraspirasi misalnya secara politik A misalnya, kemudian ada yang punya aspirasi B, dan Pak Prabowo bahkan menyebutkan beliau menghormati semua aspirasi tersebut selama aspirasi tersebut konstitusional.
dan perbedaan-perbedaan sikap dalam sikap politik itu adalah khasnya demokrasi. Jangan lupa Mbak Ana, dalam sejarah bahkan Pak Prabowo ketika masih aktif berdinas di militer, dulu di zaman Orde Baru kita kenal ada petisi 50. Petisi 50 itu isinya adalah para purnawirawan TNI Polri yang juga beroposisi terhadap Pak Harto pada saat itu. Dan Pak Prabowo itu tetap berkomunikasi dengan baik pada saat itu dengan anggota-anggota petisi 50. Dulu ada Pak Ali Sadikin, ada Pak Kemal Idris, kemudian ada Pak Aha Nasution. Pak Prabowo pada saat muda ketika masih berdinas justru tetap menjaga komunikasi dan berhubungan langsung dengan para anggota petisi 50, walaupun para anggota petisi 50 pada saat itu melakukan perlawanan dan opposite terhadap Pak Harto yang notabene adalah mertua beliau pada saat itu, dan notabene juga Pak Prabowo pada saat itu masih aktif di militer. Jadi bukan kali pertama ya situasi seperti ini nampaknya dihadapi oleh Pak Prabowo. Baik, Prof. Sohaib, kalau kita coba cari adakah makna politik di balik kehadiran Pak Prabowo? Karena kalau kita lihat 8 poin tuntutan yang diusulkan, yang menarik juga poin ke-8 mengusulkan pergantian dari Wapres Gibran. Bagaimana Prof? Ya betul Mbak Ken. Jadi kalau kita bicara kehadiran Prabowo ini apakah ada unsur politik, sebelum saya ke situ saya mau mengatakan dulu bahwa Pak Prabowo itu hadir kemarin dalam acara silaturahmi, kelihatannya bahagia sekali, ya bahagia. Kemudian beliau sangat senang dan bahkan kesenangan beliau itu hampir semua petinggi-petinggi senior-seniornya waktu itu yang ada dihafal semua namanya, dihafal. Jadi artinya Pak Prabowo ini menampakkan diri bahwa saya ini adalah sebagai junior, walaupun sekarang menjadi presiden, tapi tetap hormat kepada seniornya. Artinya itu kebahagiaan yang muncul. Nah, yang kedua, bagaimana kaitannya dengan apakah ada unsur politik? Ya pasti ada lah ya, pasti ada. Tapi apakah suasana-suasana politik yang kalau kita lihat sekarang ini digulirkan terkait dengan pemaksulan wakil presiden, itu sebenarnya kalau menurut saya hak bagi semua warga negara untuk menyampaikan aspirasi. Ya, saya setuju dengan Mbak Nail tadi ya, sampaikan bahwa aspirasi itu boleh. Tetapi persoalannya kemudian adalah apakah aspirasi ini bisa digulirkan menjadi satu item dokumen yang bisa didorong ke DPR misalnya untuk dalam rangka pemaksulan itu. Ya, tapi yang jelasnya bahwa kehadiran Pak Prabowo itu saya lihat kemarin hampir tidak ada menyinggung tentang masalah 8 poin itu. Tapi begini Prof, kehadiran Pak Prabowo kemarin di tengah-tengah kelompok purnawirawan TNI, adanya 8 poin tuntutan sebelumnya. Ini dalam rangka melunakan, menjinakkan atau merangkul para purnawirawan TNI tersebut? Ya bisa jadi ya, bisa jadi ya. Mungkin kalau saya sebagai junior mengatakan senior-senior tolong ya jangan sampai dalam kepemimpinan saya ini tidak dibantu dengan baik. Kan sebenarnya Pak Prabowo di dalam pidatonya beliau mengatakan bahwa tolong senior-senior saya dibantu dalam hal bagaimana menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Terus dalam program-program pemerintah kita harus betul-betul bersinergi, ya kan gitu ya, bersinergi. Kemudian bersinergi di sini dimasukkan adalah apa yang menjadi program kita bareng-bareng untuk sama-sama mendorong supaya kita tidak pecah belah. Ini kan selalu beliau mengatakan bahwa jangan kita pecah belah. Berarti beliau itu membaca bahwa kalau kita selalu gontok-gontokan, selalu ada unsur-unsur kepentingan tertentu, itu bisa kita pecah. Jadi merangkul begitu ya, Prof, maknanya merangkul. Jadi merangkul, kemudian mungkin merangkul dan sekaligus mengajak bicara. Nah, kalau pembicaranya apa kita tanya nanti Pak Daniel. Baik. Kalau gitu coba kita juga ingin tahu bagaimana sih yang dipikirkan atau mungkin suasana kebatinan dari para kelompok purnawirawan TNI ini Pak Iskandar. Itu loh, jadi tujuannya merangkul kok, mengajak. Tapi kalau Pak Iskandar melihatnya apa ini maknanya? Jadi begini Mbak ya, jadi kita sampaikan kepada seluruh pemirsa kita ini. Jadi yang pertama gini, jadi di TNI itu ada PPAD, PPAL, PPAU. Apa itu Pak Iskandar? Itu adalah persatuan, perkumpulan Angkatan Darat, persatuan perkumpulan Angkatan Laut. Setiap matra ya? Matra ada Angkatan Udara juga. Nah ini adalah wadah resmi Mbak. Ini wadah resmi yang ada dasar hukumnya dan itu dilindungi. Tadi kalau kita lihat kehadirannya ada Kepala Staf Angkatan kan hadir semuanya. Nah di sini. Namun di sisi lain ada forum-forum para jenderal ini
di era demokrasi is oke-oke saja. Kenapa? Saya hormat, saya respect kepada juga semua senior saya yang forum ini. Kenapa? Mereka itu mantan kepala staf ya. Itu orang-orang yang punya pengabdian kepada negara ini. Ya, pengabdian negara. Mungkin dia ingin melihat negara ini maju terus, ya kan? Maka itu disampaikan dalam 8 poin yang diusulkan. Nah, mereka menyampaikan 8 poin itu. Namun, nah di sini ada namunnya. Tentunya alangkah indahnya melalui forum-forum resmi. Saya katakan tadi. Kenapa? Di tubuh TNI itu ada istilah gini, Pak. Kita sudah purna, selesai tugas ya. Tapi pengabdian kita itu masih ada. Jadi di era demokrasi, mungkin para jenderal ini ya, ini senior saya kenal semua kok ini. Pak Slamet Subianto, Laksamana, Pak Tejo, semua saya kenal di sini ya. Pak Farul Rozi, saya tahu, saya sering ngobrol, ngopi-ngopi. Mungkin mereka ingin supaya negara ini ya gimana ya, tetap utuh. Inilah cara pengabdian mereka kepada negara ini dia. Menjadi purnawirawan. Karena ini orang-orang hebat semua ini. Nah, namun tentunya melalui saluran resmi. Dan ini juga, saya juga mengharapkan itu ya, disalurkan itu melalui yang resmi, misalnya dari PPAD, PPAU, PPAL, sehingga masuk ke Pak Prabowo kita. Dan saya lihat di sini di forum ini, saya lihat kan Pak Prabowo itu memang orangnya senang sekali dia dengan senior itu. Dia hormat, respect sama senior semuanya. Nah, tentunya di dalam forum ini ya mudah-mudahan semuanya jadi nyaman, semuanya jadi happy. Begitu saya sampaikan. Dan tolong, tolong janganlah kita melihat forum ini saja atau kejadian ini saja. Mari kita lihat lingkungan strategik, lingkungan strategik TNI. Baik, kita juga nanti akan bahas lebih lanjut tentunya bagaimana kemudian kehadiran atau sikap dari kelompok purnawirawan TNI ini betulkah mendukung penuh jalannya pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto lewat 8 poin usulan tersebut. Pemirsa, kami hadirkan ulasannya untuk Anda usai jeda. Pak Prabowo, percayalah bahwa Bapak tidak sendirian, bahwa kami purnawirawan dan seluruh keluarga besar TNI Polri menyatakan dukungan penuh. Hidup purnawirawan! Hidup purnawirawan! Hidup purnawirawan! Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tadi terakhir mungkin Prof. Soeb menyatakan bahwa ada makna politik ya. Bisa jadi ini adalah upaya merangkul, mengajak para seniornya terdahulu. Termasuk tadi Pak Komarudin juga menyatakan Pak Presiden tidak perlu khawatir. Kami mendukung penuh apa yang menjadi keputusan dari Pak Presiden Prabowo. Pak Bang Daniel, tapi kemarin dalam pertemuan Pak Prabowo nampaknya begitu dekat dengan Wapres ke-6 Republik Indonesia, Pak Tri Sutrisno, yang juga turut merekomendasikan 8 poin usulan. Inikah wujud nyata dari tindakan Pak Prabowo untuk bisa merangkul para seniornya sehingga bisa memberikan dukungan penuh atas jalannya pemerintahan Pak Prabowo? Tadi Mbak, yang saya sebutkan di awal, sikap politik Pak Prabowo, kemudian karakteristik Pak Prabowo yang saya kenal, itu adalah biasanya tulus sekali dengan para senior dan dengan siapapun. Ya, apalagi beliau-beliau sudah berkontribusi terhadap bangsa dan negara, terlepas dari sikap politik beliau-beliau masing-masing. Nah, jadi kalau kemudian misalnya ada sikap politik dari purnawirawan yang berbeda, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Namun tidak berarti harus memutuskan silaturahim. Kalau kemudian sikap politik itu konstitusional, ya tentu kita hormati, walaupun berbeda misalnya. Tapi kalau sikap politik itu inkonstitusional, tentu kita akan ingatkan, Pak Prabowo pasti akan ingatkan bahwa sikap politik yang inkonstitusional itu bertentangan tentu dengan nilai-nilai TNI yang selama ini diusung, yang selama ini menjadi darah daging dari para purnawirawan tersebut dalam tanda kutip. Kira-kira begitu Mbak Ken. Oke, termasuk kalau sampai salam komando itu Bang Daniel, ini adalah juga upaya lebih dalam lagi sehingga bisa lebih mendekatkan diri. Salam hormat kepada Wapres ke-6 Republik Indonesia, Pak Tri Sutrisno, yang nampaknya cukup tegas juga dalam mengusulkan poin-poin tuntutan tersebut. Pertama, Pak Tri itu adalah mantan Panglima, kemudian di TNI AD, kemudian kedua jauh senior dibandingkan
Pak Prabowo. Kemudian kedua, beliau adalah wakil presiden dan sangat pantas diberikan salam hormat, salam komando bukan hanya oleh Pak Prabowo, oleh seluruh rakyat Indonesia, karena kontribusi beliau bagi bangsa dan negara itu tidak sedikit. Dan Pak Prabowo hari ini sedang memberikan teladan kepada seluruh anak-anak muda Indonesia untuk punya tradisi dan kebiasaan untuk menghormati yang lebih tua, menghormati mereka-mereka yang sudah berjasa bagi bangsa dan negara. Dan itu kan nilai-nilai yang selama ini juga diusung oleh bapak-bapak kita di TNI, dan itu mudah-mudahan bisa menular kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama anak-anak muda yang agaknya etika seperti itu harus terus kita semarakkan, etika itu harus terus kita sebarkan. Bagaimana kemudian kita bisa menghormati karya-karya masa lalu para senior-senior kita. Itu yang disebut Pak Prabowo, jangan sampai kita terjebak pada cancel culture, seolah-olah yang masa lalu itu ya di delete semuanya, kemudian kita mulai dengan hal-hal yang baru yang dianggap yang lama itu semuanya jelek. Kan tradisi yang ingin dilakukan Pak Prabowo itu, saya seringkali menggunakan istilah akumulatif advantage. Artinya mengakumulasikan hal-hal yang baik, kemudian menganulir hal-hal yang buruk. Jadi kita mengakumulasikan kemajuan-kemajuan yang pernah dilakukan oleh para senior. Tapi kita menganulir yang buruk-buruk. Nah, itu yang sedang dilakukan Pak Prabowo pada hari ini, Mbak Ken. Kalau dari 8 poin usulan, ada yang perlu dianulirkah Bang Daniel yang buruk-buruk, atau semuanya dianggap baik oleh Pak Prabowo? Sebagai kritik, kalau itu kemudian kritik dan konstitusional, tentu kita akan bisa berdiskusi. Tapi kalau itu inkonstitusional, tentu itu harus diluruskan. Dari 8 poin itu misalnya, ya terang Pak Prabowo dan Mas Gibran, terutama Mas Gibran sebagai wakil presiden, itu adalah wakil presiden yang konstitusional. Jadi itu yang harus dihormati, mau para beberapa orang atau beberapa pihak suka atau tidak suka, itu lain hal. Nah, tapi secara konstitusi, sikap Pak Prabowo dan sikap kita misalnya kami di Partai Gerindra jelas, Mas Gibran adalah wakil presiden yang konstitusional, tentu tidak bisa sembarangan itu diturunkan. Kira-kira begitu, Mbak Ken. Baik, terima kasih Bang Daniel atas penjelasannya, melihat bagaimana memaknai juga kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam acara Halal Bihalal. Terima kasih Bang Daniel. Pak Iskandar, ini kalau tadi Bang Daniel mengatakan Pak Prabowo sangat menghormati sikap masing-masing purnawirawan TNI, tapi ini kan konteksnya sedang menghadiri acara Halal Bihalal kelompok purnawirawan. Artinya 8 poin usulan ini juga diketahui oleh semuanya yang hadir di situ, semuanya satu suara atas 8 poin usulan tersebut? Jadi kan yang tadi saya sudah sampaikan ada 2 kan, kalau kita buat kotak itu ada 2. Satu, Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, yang kedua forum para jenderal ini. Nah, di sini yang hadir kalau saya lihat di acara ini itu semuanya kan dari Persatuan Perkumpulan Angkatan Laut, yang forum tidak. Nah, tentunya yang saya katakan tadi, apapun yang disampaikan para di forum-forum ini, menurut saya itu sah-sah aja di alam demokrasi ini. Tapi tentunya tadi seperti Pak Anar bilang, harus konstitusional. Konstitusional, itu yang paling perlu. Nah, yang paling penting kalau menurut saya ini, saya menghimbau kepada para senior saya semua ini, yang forum-forum ya, forum para senior saya kenal semua ini. Dan sudah tradisi juga salam hormat ketika karena ini senior saya. Mereka yang menciptakan saya ini mereka. Nah, saya mengharapkan gini, kita selalu diajar sama senior saya ini lingkungan strategik. Lingkungan strategik itu apa? Kita lihat nih negara ini lagi bagaimana nih. Negara ini sekarang lagi tidak baik-baik saja, bukan negara kita, seluruh dunia ya, tidak baik-baik saja. Baik dalam hal apa? Ekonomi, perang dagang dan lain semuanya. Itu yang kita sorotin. Nah, 8 poin usulan ini hadir karena negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Dibilang tidak baik-baik saja, boleh-boleh saja. Namun ini yang perlu kita waspadain. Contohnya kita lihat ya, para investor pada lari semuanya. Itu yang harus disoroti. Bagaimana kita lihat, maaf ini ya, aku agak keluar dari forum ini.
Tapi di situ ada tuntutan salah satu, yang ke-6 apa yang ke-7, korupsi. Nah, di situ dihimbau lagi. Ini kita dukung karena ini bukan ini hak prerogatif dari presiden kita Pak Prabowo. Aku sangat respect banget, ya kan? Kita harus dukung penuh. Ini yang membuat kita menderita. Kalau yang tadi melanggar konstitusi, ya mari kita pikir-pikir dulu lah. Kalau menurut saya kayak begitu. Nah, kita jangan ngelihat ke belakang. Mari kita lihat ke depan. Negara kita ini harus kita dukung sehingga 2045 kita benar-benar negara yang paling hebat. Aku minta tolong kepada seluruh senior-senior di forum-forum, kita jangan lihat ke belakang. Mari kita dukung negara ini seperti dulu kita masih aktif, kita kontribusi apa. Sekarang mari kita kontribusi lagi supaya negara ini kuat, tidak ada yang mengganggu. Jadi dari 8 poin semuanya ini sebetulnya visinya untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya? Lebih baik ke depan. Tidak ada yang melihat ke belakang poin-poinnya Pak Iskandar? Harapan kita janganlah lihat ke belakang-belakangnya. Jadi misalnya semua itu harus konstitusi. Jadi yang dari 8 ini yang saya lihat bisa tidak melanggar konstitusi adalah 1-7. Nah mudah-mudahan di situ presiden kita Pak Prabowo, mungkin saya respect banget. Mudah-mudahan negara kita 2045 atau 5 tahun Bapak pimpin, kita akan lebih baik lagi. Pak Prof. Suhaib, ini yang dibahas poin 1-7, tapi sebenarnya yang menarik poin ke-8 justru Prof. Konstitusi tadi kan, harus konstitusi. Ini agak gimana gitu ya. Tapi yang pasti kehadiran dari forum Purnawirawan ini juga wujud dari adanya dukungan mereka secara penuh, Prof. Suhaib, kepada Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahan. Ya, misalnya gini Mbak, kalau dalam pendekatan teori sosiologi itu kan ada namanya keresahan sosial ya. Ada keresahan sosial, ada keresahan fenomena yang ada gitu ya. Mungkin ada kelompok-kelompok tertentu di dalam tubuh militer ini, Purnawirawan terutama, melihat kayaknya perlu kita memberikan teguran nih. Ya, kalau saya sih melihatnya ini bagian daripada teguran. Kritik yang membangun. Ya, kritik yang membangun. Ya, mungkin itu bahasa yang benar. Kritik yang membangun ya, kritik membangun. Kayaknya ada yang tidur nih. Kita harus kritik supaya dia bangun, mungkin begitu. Jadi kalau menurut saya ini kita ambil maknanya bahwa Purnawirawan ini sangat cinta terhadap NKRI. Temanya saja hari ini kan bicara silaturahmi Purnawirawan ya, mendukung Prabowo. Artinya TNI ini yang hadir di dalam forum yang silaturahmi itu sebenarnya ada 3 poin yang saya tangkap. Ya, apa itu Prof? Yang pertama, memberikan dukungan kepada Pak Prabowo berkaitan dengan program yang mau dijalankan. Lalu yang kedua, dia mendorong Purnawirawan mendorong kepada Pak Prabowo supaya dalam menjalankan negara ini betul-betul harus solid dan kita betul-betul menyatu. Ya, kan Pak Prabowo selalu mengatakan pada pidatonya dalam silaturahmi itu, tolong bantu saya, kita harus mensolidkan negara kita, jangan sampai kita pecah belah. Nah, Purnawirawan itu juga sudah seirama, kan gitu. Lalu yang ketiga, yang paling menarik di sini adalah ingin melihat bahwa bagaimana di tubuh pemerintahan ini tidak saling mengganggu. Ya, kemungkinan besar ada semacam keresahan-keresahan yang muncul dari tubuh Purnawirawan. Barangkali begitu, Mbak ya. Sehingga ini perlu kita turun nih. Kita perlu memberikan hak suara nih. Nah, kemungkinan besar hak suara bagaimana kalau kita suarakan pemaksulan. Nah, itu ya. Nah, pemaksulan kan memang boleh saja kita menyampaikan itu, tapi kan secara administratif juga panjang kan. Nah, mungkin ini adalah teguran awal. Nah, kalau sudah ada teguran awal, itu biasanya kalau dalam TNI Pak Iskandar apa namanya itu ya, SP1 lah ya. SP1. Oke, jadi sah-sah saja. Ini adalah cara Purnawirawan untuk menyampaikan usulan mereka, tentunya untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya. Saya kira semua warga negara dalam alam demokrasi ini Mbak Ken ya, semua bisa melakukan itu. Cuma memang ada proseduralnya, kemudian kita sampai di sana ada unsur politiknya, ya kan gitu ya, ada administratifnya. Nah, yang kita penasaran juga bicara soal proseduralnya, bagaimana sih di dalam tubuh Purnawirawan TNI ini Pak Iskandar, kalau ketemu kemudian banyak aspirasi yang muncul, menyatukan, mengumpulkannya seperti apa? Nah, nanti dijawab ya Pak Iskandar ya, boleh sharing kepada pemirsa di rumah juga, usai jeda pemirsa kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita malam hari ini yang menarik Pak Iskandar. Kalau kemarin di Balai Kartini ini kan sudah jadi forumnya ya, tapi yang kita penasaran di baliknya ini ketika para Purnawirawan TNI ini saling berbincang, menyampaikan aspirasi masing-masing, ini seperti apa sih suasananya? Iya, kita suka duduk kok, kadang-kadang kelompok-kelompok duduk, ini gimana sih negara ini ke depan, gimana sih si A, si B, si C. Sejauh semuanya sesuai dengan konstitusi, kita akan diskusi enak. Tapi kalau sudah mulai di luar konstitusi, misalnya A, B, C, D agak negatif, kita bilang, jangan begitu dong, ingat nih ya, kita ini
kayak saya ini ya, 39 tahun loh. Jadi kalau dibelah dada ini bukan merah putih nih yang keluar. Luar biasa. Merah putih nih yang keluar. Okay. Jadi aku tetap bagaimana negara ini harus maju. Bagaimana artinya perbincangan di dalam konstitusi yang dimaksud itu membicarakan apa saja? Apa saja kita bicarakan. Misalnya partai A aja kita bicarakan kadang-kadang. Si A ini begini, wah ini kayaknya mau monopoli. Partai B, wah ini agak bagus nih. Partai ini, wah ini kok agak-agak ke kiri-kirian. Ini ke kanan-kananan. Kita bicarakan semua. Tapi tentunya semua yang kita dukung itu pasti yang semuanya untuk negara ini. Kalau tidak untuk negara ini, pasti kita agak-agak berbeda pendapat. Kita ada forum golf bersama semua. Yang berbeda pendapat ada. Begitu kita makan, ngobrol-ngobrol dikit. Wah ini kok arahnya beda nih, ya gitu. Makanya kayak menyimpulkan poin-poinnya itu seperti apa Pak Iskandar? Dari kan banyak kepala kemudian yang berkumpul di situ. Tidak semuanya setuju. Ada mungkin yang tidak setuju terhadap topik-topik tertentu. Men-summarize-nya itu seperti apa? Makanya muncul tadi tuh. Yang begini, yang A PPAD, yang B muncul forum-forum. Nah, tentunya kita yang forum bukan saya katakan tadi tidak baik, ini kan senior saya semua. Karena mereka punya kontribusi ke negara ini. Jadi ingin negara ini tetap baik. Jadi kita terima kasih juga lah seperti kata Prof tadi ya. Mungkin menggelitik dikit gitu. Kan orang itu harus diingetin. Kalau nggak diingetin kadang-kadang lupa. Tapi tentunya semua konstitusi. Nah, kalau dia tidak konstitusi, kita itu biasanya yang orangnya lurus-lurus aja itu kita agak menjauh gitu. Berarti dalam obrolan para purnawirawan TNI ini cukup kental juga ya adanya perbincangan agenda-agenda politik di situ secara terbuka diperbincangkan? Kita ini setelah purnawirawan kita bebas mau bicara apa saja. Semua bebas kita. Kita sudah tidak ada lagi apa ya istilahnya apa itu undang-undang yang melarang kita udah nggak ada. Kita bebas semuanya. Namun alangkah indahnya kita sampaikan sesuai dengan aspirasi kita. Kenapa? Di PPAD itu kan ada. PPA itu ada badan hukumnya semua, Mbak. Itu semuanya pembinanya kepala staf angkatan. Nah, kalau yang bukan di situ, kalau menurut saya alangkah indahnya, oke, jasanya banyak, tapi marilah kita membulatkan tekad untuk negara ini seperti waktu kita masih aktif. Bagaimana negara ini maju. Prof Sohaib, tujuannya merah putih memang, tapi tidak dipungkiri bahwa pembicaraannya ada pembahasan agenda politik yang cukup kental dan terbuka di situ, Prof. Bagaimana? Itulah kan biasanya kalau ini Mbak ya saya setuju dengan Pak Iskandar tadi kalau TNI aktif kan tidak boleh berpolitik praktis ya. Tapi misalnya kalau sudah purnawirawan kan itu sudah menjadi hak kembali ke masyarakat lah mungkin tanda sebagai warga negara Indonesia. Sebagai warga negara. Ya, sebagai warga negara yang baik barangkali begitu ya. Nah, kalau kita lihat makanya unsur-unsur komunitas-komunitas yang terbentuk di tubuh purnawirawan sekarang ini kan sebenarnya juga ada indikasi mendukung dan ada yang tidak mendukung. Ya, misalnya gitu ya. Nah, Pak Prabowo ini hadir di sini kan silaturahmi. Nah, seolah-olah yang hadir semua ini adalah orang mendukung. Bisa saja yang datang di tempat itu ya Pak Iskandar tidak mendukung semuanya. Tapi karena atas nama organisasi, atas nama Korsa, Korsa sebagai pernah menjadi tentara aktif misalnya begitu. Ayo kita bareng-bareng bagaimana kalau kita bicara tentang Indonesia ke depan ya misalnya gitu. Dan Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa saya nostalgia kan waktu itu. Nostalgia bahwa saya dulu waktu saya aktif jadi TNI ada Patri Sutrisno mendampingi saya, kemudian ada Pak Hendra Priyono misalnya gitu ya. Itu kan sebenarnya bernostalgia bahwa beliau itu sangat butuh dukungan dari kalangan senior-senior, kemudian dari kalangan masyarakat Indonesia, ya baik TNI aktif maupun purnawirawan itu ikut mendukung. Nah, jadi memang kenapa silaturahmi ini agak panas karena ya selalu dibahas 8 poin itu Mbak. Dan yang poin yang terakhir itu ya terkait dengan pemaksulan sebenarnya. Kalau saya melihat situasi ini lebih kepada penegasan purnawirawan kepada Pak Prabowo untuk memberikan dukungan. Kalau saya lihat di sini ya, dengan poin-poin tadi itu kan sebenarnya salah satu dokumen. Kan tidak enak, tidak elok rasanya kalau saya datang kepada presiden cuma ngobrol biasa kan, ya misalnya gitu ya. Sebagai organisasi datang ngobrol biasa, gimana yuk kalau kita bikin semacam poin-poin diserahkan kepada presiden sebagai bahan pertimbangan. Ini kan sebagai bahan pertimbangan ya, karena bagaimanapun kita bicara pemaksulan wakil presiden itu kan, ya saya selalu mengatakan bahwa ini agak panjang prosesnya, unsur politiknya sangat tajam dan sangat kuat. Tapi gitu yang pasti 8 poin usulan itu sudah mewadahi mana yang kemudian punya aspirasi
yang mendukung sebagai bentuk apresiasi, tapi ada juga yang sifatnya kritik membangun, begitu ya? Itu yang benar itu. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Suhaib. Terima kasih, Pak Iskandar. Yang paling penting kalau saya yang paling penting usul kepada negara ini. Bagaimana poin 6 apa 7 tuh masalah korupsi. Hormat Pak Presiden. Mari korupsi kita babat habis. Oke, baik. Merah putih kalau disayat soalnya ya sudah. Terima kasih Pak Iskandar. Prof. Suhaib malam hari ini sudah bergabung bersama kami membahas satu hal yang menarik tentunya mengenai pertemuan ataupun kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto di tengah-tengah purnawirawan TNI. Dan pemirsa tentunya Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi.